Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Monika Priskapala dengan NIM 24044111522. Saya berasal dari kelas 3K, Program Studi Informatika Fakultas Teknik Komputer. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai topologi bus, kelebihan dan kekurangan topologi bus, serta media transmisi yang digunakan beserta kelebihan dan kekurangannya. Saya juga akan menyampaikan IP address yang digunakan pada topologi bus, dan di akhir video saya akan memberikan kesimpulan dari pembahasan ini. Maka dari itu kita lanjut ke pembahasannya. Yang pertama, alasan memilih topologi bus. Jadi alasan saya memilih topologi bus karena yang pertama, biaya implementasi rendah atau kabel minimal. Alasan utama yaitu topologi bus adalah salah satu topologi yang paling hemat biaya untuk diimplementasikan karena hanya membutuhkan satu kabel utama atau backbone untuk menghubungkan semua perangkat. Implikasi ini mengurangi biaya material atau kabel dan biaya tenaga kerja untuk instalasi. Yang kedua, instalasi dan perluasan yang sederhana. Pemasangan mudah, struktur linearnya membuatnya relatif mudah untuk dipasang di area yang lurus atau memanjang. Mudah diperluas, menambahkan workstation baru atau komputer klien ke jaringan relatif mudah, perangkat baru hanya perlu dihubungkan ke kabel utama. Lalu yang ketiga, cocok untuk jaringan skala kecil dan sementara. Untuk skala kecil, jika Anda membangun jaringan dengan jumlah perangkat yang sedikit, misalnya 2-10 komputer, dan berada dalam jarak yang tidak terlalu jauh, bus menawarkan solusi yang cepat dan sederhana. Lalu untuk jaringan sementara, karena kesederhanaannya, bus dapat menjadi pilihan yang baik untuk jaringan sementara yang tidak memerlukan keandalan jangka panjang yang tinggi. Lalu kelebihan dan kekurangan topologi bus. Kelebihan topologi bus yang pertama paling hemat biaya, membutuhkan kabel yang paling sedikit, hanya satu kabel backbone utama dibandingkan topologi lain seperti star atau mesh, sehingga mengurangi biaya instalasi dan material. Yang kedua, instalasi sederhana. Topologi ini mudah dipasang karena strukturnya yang linear. Lalu yang ketiga, mudah diperluas. Penambahan perangkat baru relatif mudah, cukup menghubungkan perangkat tersebut ke kabel bus utama. Lalu kekurangan topologi bus. Yang pertama, sangat rentan atau single point of failure. Jika kabel utama atau bus mengalami kerusakan, terputus atau terjadi kegagalan pada terminator, seluruh jaringan akan lumpuh dan mati total. Yang kedua, sulit melakukan troubleshooting. Sulit melokalisasi sumber masalah atau fault location karena masalah bisa terjadi di mana saja di sepanjang kabel bus yang panjang. Lalu yang ketiga, kinerja menurun. Kinerja jaringan akan menurun drastis ketika jumlah perangkat bertambah atau ketika terjadi lalu lintas data yang padat. Semua perangkat berbagi jalur komunikasi tunggal, menyebabkan collision atau tabrakan data, dan memperlambat kecepatan. Lalu yang terakhir yaitu jarak terbatas. Panjang kabel utama terbatas. Jika kabel terlalu panjang, sinyal akan melemah atau attenuation. Lalu media transmisi. Media transmisi di sini yaitu kabel koaksial atau coaxial kabel. Secara historis, ada dua jenis kabel koaksial yang sering digunakan dalam jaringan bus. Yang pertama ada thick Ethernet atau 10-5 menggunakan kabel koaksial yang lebih tebal, sering disebut thicknet. Dan yang kedua yaitu thin Ethernet atau 10-2 menggunakan kabel koaksial yang lebih tipis, sering disebut thinnet. Ini adalah yang paling umum digunakan untuk topologi bus kecil karena lebih fleksibel dan mudah dipasang.
Kelebihan dari bus atau pros yaitu murah dan sederhana. Biaya instalasi rendah karena menggunakan sedikit kabel. Lalu mudah tambah perangkat. Perluasan jaringan atau skala kecil relatif mudah. Lalu untuk kekurangan bus atau cons, jalur tunggal. Kerusakan pada kabel utama melumpuhkan seluruh jaringan. Sulit troubleshooting, susah menemukan letak pasti kerusakan. Dan yang terakhir, kinerja menurun atau kinerja akan lambat jika lalu lintas padat atau banyak perangkat. Lalu yang keempat, IP address. Dalam topologi bus, semua perangkat terhubung ke satu kabel utama dan berada dalam satu segmen jaringan atau network ID. Oleh karena itu, semua perangkat harus memiliki konfigurasi IP address yang memenuhi syarat berikut, yaitu network ID yang sama. Semua perangkat seperti komputer, server, dan lain-lain harus berada di segmen jaringan atau subnet yang sama. Ini berarti mereka harus memiliki network ID yang identik. Contoh sederhana, kelas C. Komputer 1.192.168.1.11, komputer 2.192.168.1.12, dan seterusnya. Nah, network ID di sini adalah 192.168.1.0 dengan subnet mask 255.255.255.0. Host ID yang unik. Lalu host ID yang unik, setiap perangkat harus memiliki host ID atau angka terakhir dalam contoh di atas yang berbeda dan unik dalam segmen jaringan tersebut untuk menghindari konflik alamat. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Topologi bus adalah jaringan yang termurah dan tertinggi karena hanya menggunakan satu kabel utama atau koaksial untuk semua perangkat. Kelebihannya itu biaya rendah dan instalasi sederhana. Kekurangannya jika kabel utama rusak, seluruh jaringan lumpuh atau single point of failure, dan sulit mencari masalah atau troubleshooting. Lalu untuk IP address, semua perangkat harus memiliki network ID yang sama. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.